tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jam berapa ini? Jam 3 pagi? Jam 3 lebih 12 menit. Wus, ya. Oke, seharian tadi terima tamu, baru sempat jam 3 pagi ini. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman sekalian, beberapa episode sebelum ini kita telah membedah profil tentang negara Armenia, kemudian Belarusia, dan dilanjutkan dengan Kazakhstan. Ada beberapa yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa Armenia adalah satu negara yang menyatakan diri sebagai negara Kristen pertama kali di dunia. Kemudian ada sedikit konflik Armenia dengan Azerbaijan. Azerbaijan itu bisa dibilang negara Islam, dan kemudian di belakangnya ternyata ada dibantu oleh Iran, Azerbaijan ini. Tetapi yang perlu diingat, perlu menjadi pelajaran menarik bagi kita, bahwa konflik antara Armenia dan Azerbaijan tidak berkutat kepada masalah-masalah agama, tetapi masalah perbatasan. Meskipun di belakang Azerbaijan ini adalah negara Islam, Iran. Kemudian setelah Armenia, kita kemarin beberapa hari yang lalu kita bahas masalah profil Belarusia. Setelah Belarusia kemudian Kazakhstan ya. Oke. Belarusia dan Kazakhstan ini sama-sama negara republik. Dipimpin oleh seorang presiden, kemudian kepala pemerintahan itu oleh Perdana Menteri dengan sistem presidensial. Hampir sama dengan Belarusia. Kazakhstan juga merupakan negara republik. Ada memiliki 14 provinsi dan 3 kota, tetapi sebenarnya hanya 2 kota. Akan memiliki 3 kota setelah tahun 2050. Jadi Kazakhstan ini ada salah satu kota yang memang disewakan kepada negara Rusia. Makanya saya sampaikan hanya 14 provinsi ditambah 2 kota. Ada beberapa kekhawatiran prediksi saya, salah-salah Kazakhstan dan sebagainya ini yang memiliki sekian banyak provinsi ini nanti juga pecah sebagaimana yang pernah terjadi ketika zaman Gorbachev dengan perestroika dan glasnost, dan kemudian menjadi 15 negara. Karena memang ternyata glasnost dan perestroika ini justru menjadi payung hukum bagi
berdirinya atau pecahnya negara-negara di Uni Soviet di Moskow. Teman-teman sekalian, pada pagi ini kita akan coba bedah profil dari negara Uzbekistan. Kazakhstan sama Uzbekistan ini konon katanya memang perempuannya cantik-cantik. Tapi saya belum pernah ke Uzbek maupun ke Kazakhstan. Dan kayaknya nggak mungkin lah ke sana kalau cuma mau cari perempuan, itu biar gomblo aja, urusannya gomblo. Gomblo, ya. Kalau kamu Dek Papang, nah, kamu Di, ya, ke Uzbek sama Kazakhstan, saya nggak usah ikut, PNKB, asui. Nah, kita akan mulai bahas tentang profil negara Uzbekistan. Uzbek ini adalah sebuah negara antar benua atau interkontinental, istilah menterengnya, yang terletak di antara benua Eropa bagian timur dan benua Asia bagian tengah. Namun negara yang terkurung daratan ini pada umumnya dimasukkan sebagai negara Asia, negara benua Asia bagian tengah, Asia Tengah. Semoga nggak salah. Jadi Uzbekistan yang secara istilahnya itu apa ya, dari segi astronominya, ini berada di antara 37 derajat sampai berapa? 40 berapa tadi itu ya? 46 ya. 46 lintang utara dan 56 derajat sampai 74 bujur timur. Uzbek ini berbatasan dengan Afghanistan dan Turkmenistan di sebelah selatannya. Jadi di sini ini berbatasan dengan Afghanistan dan Turkmenistan. Nah, di sebelah selatannya itu Turkmenistan, serta berbatasan dengan Kirgistan dan Tajikistan. Di sebelah timurnya itu Tajikistan. Sedang di sebelah barat dan utara Uzbekistan ini berbatasan dengan negara Kazakhstan. Di dalam profil Uzbekistan ini sejarahnya memang pernah menjadi bagian dari Federasi Uni Soviet. Jadi salah satu daerah bagian Uni Soviet zaman dulu sebelum perestroika dan glasnost. Dengan menggunakan nama waktu itu Republik Sosialis Soviet Uzbekistan. Itu masih tahun-tahun 20-an sekian lah, 1920-an sekian. Jadi selama Perang Dunia Kedua itu kan tahun 41 sampai 45 lah. Sama terjadi di Indonesia lah. Jadi sekitar 1,5 juta orang
Uzbekistan itu bertempur habis-habisan sebagai tentara merah dalam melawan tentara Nazi Jerman. Korbannya ratusan ribu tentara Uzbek dan sekian puluh ribu orang memang hilang di dalam medan perang front timur kalau saya boleh menyebut. Nah, kemudian meloncat ke pada tahun 91, Uzbekistan ini mendeklarasikan kemerdekaannya dan melepaskan diri dari pemerintahan Uni Soviet pada zamannya Gorby. Sekali lagi itu karena mendapatkan payung hukum perestroika dan glasnost tadi. Jadi beberapa bulan kemudian, jadi tanggal tahun 91 ini Desemberan, itu negara Uni Soviet dengan resmi dinyatakan bubar. Maka tahun 91 itu juga kemudian diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Uzbekistan. Merdeka dari pemerintahan Uni Soviet. Tanggalnya itu berapa ya? Uzbekistan itu. Coba ditilik ke anu nih. Oh ya 1 September ya. 1 September itu hari kemerdekaan dari Uzbekistan. Bebas dari Uni Soviet. Nah, setelah merdeka, Uzbekistan ini menggantikan nama negaranya menjadi Republik Uzbekistan. Republik adalah artinya menuju kepentingan publik. Jadi satu negara yang berbentuk republik adalah satu negara yang pemimpin-pemimpinnya, para petinggi-petinggi negaranya di dalam memutuskan kebijakan-kebijakannya itu menuju kepentingan publik. Itu artinya republik menurut saya. Jadi Republik Uzbek ini negara dengan sistem pemerintahan republik presidensial. Hampir sama dengan Azerbaijan dan Belarusia tadi ya, kemarin itu. Presiden Uzbekistan ini memiliki otoritas tertinggi dan dipilih secara langsung di dalam pemilihan presiden untuk masa jabatan 5 tahun, sama kayak Indonesia. Dalam sistem pemerintahan Uzbekistan, bedanya dengan Republik Indonesia, kalau di Indonesia di dalam sistem pemerintahan ya tetap berada di bawah presiden, kemudian ada legislatif dan sebagainya. Tapi kalau di Uzbekistan ini terdapat Perdana Menteri yang menjabat sebagai kepala pemerintahan. Paham toh? Sebagai pemerintahan. Tetapi Perdana Menteri Uzbekistan Uzbek ini dipilih oleh presiden, bukan oleh parlemen. Jadi otoritas siapa yang menjadi Perdana Menteri itu dipilih oleh presiden, termasuk menteri-menterinya. Itu juga dipilih oleh presiden, tidak dipilih oleh Perdana Menteri. Selebihnya presiden di Uzbek ini juga memiliki wewenang atau otoritas penuh di dalam menunjuk kepala daerah, seperti memilih atau mengganti gubernur dan sebagainya di provinsi yang bersangkutan. Jadi tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia gubernur, ada bupati, wali kota,
dipilih langsung oleh rakyat. Luas dari Uzbekistan ini mungkin cuma seperempatnya lah, seperempat apa seperlimanya dari mana, Belarusia atau Kazakhstan. Nah, tetapi jumlah penduduknya banyak, ini padat ini. Kira-kira sekitar 30 juta jiwa. Jadi mayoritas penduduk Uzbek ini ya 80-an% itu ya memang etnis Uzbek yang beragama Islam. Kemudian belum lama, kira-kira tahun 2017, penduduknya, pertumbuhan penduduknya itu tidak sampai 1%. Nah, bahasa resmi dari Uzbek ini, masyarakat Uzbek ini ya bahasa Uzbek. Mata pencaharian atau bidang perekonomiannya ya hampir mengadopsi sistem perekonomian gaya Soviet dulu, dengan subsidi dan pengendalian ketat terhadap produksi, harga dan akses mata uang asing sejak kemerdekaannya pada September 91. Tetapi meskipun telah melakukan berbagai upaya diversifikasi tanaman di sektor pertanian, sebagian besar dari pertanian Uzbek ini masih tetap berpusat kepada komoditas ketika zaman Soviet. Jadi komoditas di Uzbek ini kapas. Uzbek ini merupakan negara penghasil kapas nomor 7 di dunia. Dan juga Uzbek ini merupakan negara pengekspor kapas terbesar kelima di dunia. Jadi dorongan utama perekonomian di Uzbekistan ini adalah investasi yang dipimpin oleh negara. Kapas, emas, ekspor gas, kemudian gas alam maksudnya. Kemudian sektor-sektor tersebut memberikan bagian yang sangat signifikan di dalam memberikan andil sebagai devisa negara. Kemudian dalam perkembangannya, pemerintah Uzbekistan ini melakukan devaluasi nilai mata uang resmi hingga hampir 50% dan mengumumkan pelonggaran pembatasan nilai mata uang dengan tujuan untuk menghilangkan pasar gelap mata uang, meningkatkan akses mata uang, dan untuk meningkatkan investasi. Saya bukan orang ekonomi, ini Uzbek ini agak lupa saya. Jadi pendapatan domestiknya itu berapa saya agak lupa. Oke, saya lanjutkan terus. Di hubungan diplomatik, hubungan antar negara, hubungan luar negeri, selain sebagai negara anggota PBB dan juga menjadi anggota dari lembaga-lembaga internasional yang berada di bawah PBB, Uzbekistan ini merupakan negara anggota Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia.
kemudian juga anggota Asian Development Bank, Euro Atlantic Partnership Council, European Bank for Reconstruction and Development, dan sebagainya yang menjadi underbownya PBB. Kemudian struktur pemerintahan di Uzbekistan atau profil negaranya, stage-nya. Jadi negara ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi berbentuk republik. Minum susu dulu, susu jahe, susu murni jahe merah tanpa pentil. Nama lengkapnya dari negara Uzbekistan ini, karena memang berbentuk negara republik, ya kayak Indonesia itu negara berbentuk republik, namanya Republik Indonesia. Di Uzbekistan ya Republik Uzbekistan atau Republic of Uzbekistan. Nama lokalnya ya kira-kira ya Pakistan Respublika Sion apa Respublikasi, saya kurang paham. Kalau bentuk pemerintahannya ya Republik Presidensial. Kepala negaranya Presiden Shavkat Mirziyoyev sebagai presiden interim sejak 8 September 2016. Secara resmi dipilih sebagai presiden sejak 4 Desember 2016 ya. Untuk menggantikan Presiden Islam Karimov. Kepala pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang sekali lagi perlu saya sampaikan, Perdana Menteri ini bertanggung jawab kepada Presiden, karena Perdana Menteri ini pure murni dipilih atas otoritas Presiden Uzbekistan. Perdana Menterinya siapa sekarang saya lupa. Kalau dulu masih enggak, sejak tahun 16 itu Abdullah Aripov. Saya masih ingat menteri wakil perdana menterinya itu Ramatov namanya. Ibu kota Uzbekistan ini Tashkent. Jumlah penduduk itu sangat banyak, ini padat ini. Hampir sama dengan Kazakhstan dan Belarusia tadi. Cuma itu kan luas negaranya. Kalau ini hanya 1/5-nya atau 1/6-nya. Uzbekistan ini dihuni 80% dari suku Uzbek. Terus suku Rusia itu sekitar 5%. Dan selebihnya ya dihuni orang-orang suku Kazaks, Karakalpak, kemudian Tatar, etnis lainnya ya sekitar itulah, sekitar 2-3%. Agamanya mereka mayoritas memeluk agama Islam. Terus kemudian
Ranking kedua itu ortodok. Agamanya masih ortodok, belum beragama ini. Agama lainnya dan sebagainya itu apalah di sana ya nggak tahu saya. Mungkin ada Kristen dan sebagainya itu cuma kira-kira sekitar di bawah 5%. Bahasa resminya ya bahasa Uzbek. Kalau mata uangnya itu kalau nggak salah Som Uzbekistan. Rupiah Republik Indonesia. Nah, gitu kira-kira. Kira-kira seperti itu. Hari kemerdekaan tanggal berapa tadi? Kemerdekaannya tanggal 1 September 91. Lagu kebangsaannya ya nasional, lagu kebangsaannya Republication ning Daflat Madiasi. Kemudian pembagian wilayah administratifnya itu ini lebih sedikit dibanding Kazakhstan. Kalau Kazakhstan itu kan 14 negara ditambah 2 kota, tapi sebenarnya 3 kota, tapi yang 1 kota disewakan ke Rusia sampai hari ini. Jadi secara administratif Republik Uzbekistan ini hanya ada 12 provinsi, 1 republik otonomi dan 1 kota independen. 12, mohon maaf kalau tidak begitu hafal, ada 12 provinsi itu, jadi 12 provinsi ditambah 1 republik otonom dan 1 kota Uzbekistan. Jadi hampir kayak Kazakhstan tadi, 14 ditambah 2 kota. Kalau ini 12 ditambah 2 kota, 12. Jadi ada Namangan, Navoi, Koresem, Kasaskadaria, Cisak, Fergana, Bukhara, Andijan, Navori, Samarkand, Surkandaria, Sirdaria. Ibu kotanya saya nggak begitu hafal. Nomor 12 itu yang terakhir itu mana ya? Tashkent. Nah, 1 republik otonomi di Uzbekistan ini republik ibu kota ini Republik Karakalpakstan. Kemudian 1 kota independen di Uzbekistan ini ada kota Tashkent. Kota Tashkent. Jadi perlu dipahami struktur politik di Uzbekistan ini sekali lagi hampir sama dengan Kazakhstan yang kemarin kita bahas.
Jadi republik, jadi kepala negaranya itu presiden, kemudian ada kepala pemerintahnya itu perdana menteri, dan perdana menteri ini adalah otoritas presiden yang memilih. Termasuk para menteri-menterinya di Uzbekistan ini dipilih langsung oleh presiden. Tidak ada yang namanya patungan antar partai yang berkoalisi mendukung presiden, kemudian partai-partai tersebut menyandera presidennya, menyandera otonominya, menyandera otoritasnya, kemudian menyodorkan nama untuk menjadi menteri. Itu berlangsung di dari partai-partai, nggak ada di sana. Yang ada hanya di Indonesia, tapi ngakunya enggak. Ngakunya enggak ada. Kalau di Indonesia ini kan ngakunya kan kabinet presidensial. Misalnya sekarang presidennya Pak Jokowi. Ya menurut saya yang punya otoritas untuk memilih para menterinya ya presidennya siapa. Tetapi itu kan konstitusinya kan berjalan seperti itu sebenarnya. Tetapi pada kenyataannya, faktanya, semua partai yang pernah mendukung atas terpilihnya Presiden Jokowi sebagai presiden, ya mereka menyodorkan nama-nama dari partainya masing-masing itu tadi. Maka kemudian tidak menjadi kabinet presidensial, tapi kabinet parlementer. Saya pernah sedikit membaca ada literatur, tapi nggak tahu saya bener apa enggak. Jadi saya baca-baca, kalau nggak salah nih, maaf, itu para wali, mayoritas dari wali songo itu konon kabarnya memang berasal dari Uzbekistan. Para wali songo ini, kalau nggak salah ya, kecuali kalau Sunan Kalijogo saya nggak tahu, kayaknya nggak asli, kayaknya asli itu. Jadi para wali ini sebagian besar berasal dari Uzbek di Indonesia ini. Tapi wali-wali yang berasal dari Uzbek ini apa lo, Habib? Ya, ada beberapa lah yang saya hafal. Wali-wali yang berasal dari Uzbek itu siapa aja, Bib? Apa le? Ya gini, Dan, kalau hampir mayoritas wali songo itu keturunan dari Uzbekistan. Tepatnya dari Samarkand. Orang kita bilang Samarkand, kalau orang Arab sana bilangnya Samarkandi, ya itu. Jadi Maulana Malik Ibrahim itu juga disebut As-Samarkandi gitu. Dan satu lagi, Dan, di Uzbek itu lahir ulama-ulama hebat kelas dunia, di mana selain di Uzbek itu tidak dilahirkan. Karena di sana itu muncul Imam Bukhari. Kita tahu Imam Bukhari itu kitabnya kitab paling diakui di dunia nomor 1 setelah Al-Quran. Ada lagi yang lahir melalui sana Imam Muslim, ada Imam Qusairi, dan satu hal lagi, beliau ini bukan orang Arab. Jadi Asli Uzbekistan. Asli sana. Jadi dari hal tersebut bisa kita pahami bahwa Islam ini betul-betul untuk seluruh dunia. Nyatanya apa, Dan, gini, Dan? Pemimpin hadis, iya, rahmatan lil alamin. Pemimpin hadis satu dunia itu dari non Arab. Oh ya. Dari non Arab.
Kayak di Indonesia juga pernah ada orang kayak gitu. Jadi di Indonesia itu ada Syekh Mahfud, asli orang Jawa, di mana Syekh Mahfud ini pernah juga menjadi orang nomor 1 di dunia dalam ilmu hadis. Itu asli orang Jawa dari Jawa Timur, Pacitan sana. Ada lagi Mbah Nawawi, Imam Nawawi itu asli orang Jawa yang waktu itu memimpin ilmu agama, kelasnya tidak hanya nasional tapi sedunia. Kira-kira gitu. Dan jadi yang dari Uzbek itu yang kita kenal itu pertama paling sepuh itu kan yang terkenal itu Syekh Jumadil Kubro, punya anak Maulana Malik Ibrahim. Syekh Jumadil Kubro ini yang di Turgo ini ya? Iya, Petilasan itu tapi itu kontroversi. Dan jadi yang di Torgo itu makam asli yang di Torgo atau yang di Trowulan itu semua kontroversi. Mungkin juga di Torgo karena Torgo ini setahu saya ya itu paling tua pengakuannya bahwa di situ adalah makam Syekh Jumadil Kubro. Adapun di Trowulan sebelum ada pengakuan di Trowulan. Iya, di Trowulan itu baru diduga aja dan. Jadi tidak ada orang yang memastikan di situ adalah Syekh Jumadil Kubro. Terus punya anak Maulana Malik Ibrahim. Terus Maulana Malik Ibrahim ini punya anak Sunan Ampel, Raden Ali Rohmat sama Raden Ali Murtado, simbahnya Sunan Kudus. Ali Murtado. Itu simbahnya Sunan Kudus. Terus siapa itu Syekh Jumadil Kubro juga punya anak namanya Maulana Ishaq. Maulana Ishaq melahirkan anak namanya Sunan Giri. Oh. Ya, jadi memang mayoritas wali-wali 9 itu masih keturunan Uzbekistan. Beliau-beliau ini juga diyakini sebagai keturunan Nabi Muhammad paling sepuh yang berjuang di sini. Terus gini, karena setahu saya ya, dan mohon maaf ini, orang Jawa itu memiliki budaya adiluhung. Jadi waktu Syekh Jumadil Kubro ke sini itu kehadiran beliau belum bisa diterima di halayak umum. Tapi Syekh Jumadil Kubro ini juga dari Uzbekistan. Dari Uzbekistan juga. Oh. Ya, terus anak-anaknya Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik sama Maulana Ishaq itu juga belum bisa diterima. Barulah di situ Sunan Ampel itu bisa diterima, cucunya ini. Karena memang Sunan Ampel ini cucunya Syekh Jumadil Kubro. Karena memang Sunan Ampel ini punya darah Jawa. Jadi orang-orang Jawa itu kalau dulunya itu kalau sama orang asing itu sulit untuk langsung percaya atau menerima, itu sulit. Lagian kan memang Jawa itu kan soal budaya dan lain-lain kan dari dulu sudah maju gitu kan. Kira-kira seperti itu dan. Oh, oke. Ya, berarti memang mayoritas dari dari Uzbekistan ya, Samarkand sana. Oke. Jadi kita tadi dari negara Uzbekistan. Dari Uzbekistan kemudian kita menuju bandara dan terbang ke negeri atau negara bengal bagi Putin. Negara Ukraina. Makan keripik ceker ayam. Ukraina ini sebuah negara yang terletak di Eropa Timur. Makanya kecenderungan keberpihakannya ya memang kepada negara-negara Amerika dan Eropa, ke NATO dan sebagainya. Ukraina ini
pernah menjadi bagian dari Uni Soviet. Ini berbatasan dengan Rusia di sebelah timur, dan timur laut, sedangkan di sebelah baratnya itu Polandia dan Slovakia. Polandia dan Slovakia. Ini untuk mempertahankan kesehatan. Ini udah pagi. Aku telah ambilkan kelapa itu. Sebelah ini ya. Mau minum itu biar habis sekalian. Tadi udah tak habisin. Ya. Terus tadi saya sampaikan bahwa ini di sebelah barat, terletak di sebelah barat Polandia dan Slovakia. Kemudian di sebelah baratnya itu, kemudian di sebelah barat dayanya Ukraina berbatasan dengan Hongaria, Rumania, dan Moldova. Dan di selatannya ada Laut Hitam. Namanya Laut Hitam, tapi ya bukan terus airnya hitam, nanti nggak bisa mancing. Nah, tenggaranya itu Laut Azov, kalau nggak salah Laut Azov. Jadi di dalam sejarahnya, Ukraina ini pernah ditaklukkan dan dikuasai oleh Republik Uni Soviet setelah Perang Dunia Kedua, dan kemudian memperoleh kemerdekaannya. Pada bulan Maret 2014 terjadi pencaplokan wilayah Crimea, Ukraina, oleh Republik Rusia, sehingga mengakibatkan peperangan antara Ukraina dan Rusia di Donbas pada bulan yang sama, hingga sampai pada bulan Mei tahun 2016. Jadi kebengalan Ukraina menurut Putin ini memang sudah berangsur lama, sejak lama. Sudah ada bibit-bibit sejak lama perang Ukraina dan Rusia pada hari ini. Jadi bisa jadi perang Rusia dan Ukraina pada hari-hari ini adalah melanjutkan episode peperangan Rusia melawan Ukraina, melanjutkan dan menuntaskan rasa dendam Rusia kepada Ukraina yang memang betul-betul diproklamirkan secara sistemik oleh Kaisar Putin. Sejarahnya udah konflik. Sudah memang konflik sejak lama. 2016 saja sudah seperti itu. Maka pada, kalau nggak salah, beberapa bulan yang lalu lah, tahun 2022 ini dilanjutkan. Jadi Rusia ini meningkatkan konfliknya, meningkatkan rasa amarahnya dengan Ukraina, dengan menginvasi negara tersebut, negara Ukraina, di beberapa front
dalam apa yang telah terjadi serangan militer konvensional terbesar terhadap negara berdaulat di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Invasi ini jelas telah mendapatkan kecaman internasional yang hampir universal, dan banyak negara telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia. Dikeroyok kemudian Rusia, tetapi Putin memang sangat hebat, sangat luar biasa. Dan juga negara-negara pembenci Rusia ini kemudian menstop atau memberikan sanksi dengan menstop bantuan kemanusiaan dan militer ke Ukraina. Karena apa? Ya karena perang Rusia-Ukraina ini akan berakibat kepada beberapa kebutuhan pokok di beberapa negara musuh Rusia. Ya, di kemudian hari beberapa negara tersebut telah terjadi krisis dan menciptakan krisis pengungsian terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Jadi diikuti dengan belum lama ya tahun ini itu ada eksodus besar-besaran masyarakat Ukraina. Jadi ada sekitar 4 juta orang telah meninggalkan Ukraina dan sekitar 6 juta orang menjadi pengungsi internal. Lebih dari 2.000-an 500 korban sipil ini telah terdata dan dilaporkan. Jadi Ukraina ini merupakan negara terbesar di benua Eropa dengan luas wilayah sebesar 600-an kilometer persegi. Nah, dengan penduduk itu hampir 2 kali lipat dari 2 kali lipat dari Belarusia. Ini sekitar 40-an sekian juta jiwa. Dengan 2 etnis mayoritas di Ukraina ini, etnis Ukraina sendiri, kemudian ada etnis Rusia. Jadi bisa jadi yang eksodus keluar tadi itu dari Ukraina tadi yang etnis Rusia sekitar 20%. Nah, Ukraina pada sebelum perang kedua dengan Rusia ini, pada tahun-tahun sebelum tahun ini itu ada terjadi pengurangan penduduk sekitar hampir 0,50% lah. Sementara di Ukraina ini kematian penduduknya itu lebih tinggi dibanding tingkat kelahirannya. Di Ukraina ini sebagian besar penduduknya pemeluk agama Katolik Ortodok. Bahasa resminya bahasa Ukraina. Bahasa Ukraina. Hampir sama dengan negara Belarusia, kemudian Uzbekistan. Ukraina ini sistem pemerintahnya berbentuk republik semi presidensial.
Republik semi presidensial itu satu sistem pemerintahan dengan kepala negaranya adalah presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya untuk masa jabatan 5 tahun. Nah, sedangkan Perdana Menteri yang dipilih dari Perdana Menterinya itu dipilih dari parlemen yang dilakukan setiap 5 tahun sekali. Jadi kalau di negara tadi Uzbekistan ya, itu Perdana Menterinya otoritas penuh dipilih oleh presidennya. Tapi kalau di Ukraina oleh parlemen. Jadi makanya disebut semi itu tadi. Parlemen Ukraina ini ya hampir sejumlah anggota parlemen di Indonesia. Sementara di sana penduduknya hanya 40 sekian juta, di Indonesia itu ada hampir 300 juta, parlemennya ada 500-an sekian. Di Ukraina penduduknya hampir hanya 40 sekian juta, tetapi parlemennya berjumlah sekitar 450-an. Nah, parlemen di Ukraina ini disebut juga dengan Verkhovna Rada. Tetapi perlu diingat bahwa meskipun kepala pemerintahannya dikepalai oleh Perdana Menteri, Presiden Ukraina ini tetap memiliki wewenang untuk mengajukan calon Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan, namun dengan persetujuan dari parlemen. Presiden juga memiliki kekuasaan untuk menunjuk Jaksa Agung dan Kepala Badan Intelijen Dalam Negeri. Jadi otoritasnya ya agak abu-abu juga. Presiden punya wewenang untuk menyodorkan nama, tetapi nanti keputusan ya tetap berada pada parlemen. Sementara yang namanya Presiden Ukraina tidak punya otoritas untuk memiliki hak veto. Hak veto apa? Hak veto untuk tidak sepakat terhadap parlemen. Maka kuncinya juga tetap parlemen. Presiden menyodorkan. Jadi semi parlemen itu tadi. Di bidang ekonomi saya tidak begitu hafal, tetapi pendapatan sekitar 15% pendapatan domestiknya itu berasal dari sektor pertanian. Jadi komoditas pertanian itu menjadi andalan Ukraina juga. Komoditas pertanian utama di Ukraina ini diantaranya berupa kayak biji-bijian lah, gula, biji bunga matahari, kalau sampai di Indonesia jadi kuaci. Daging sapi juga, susu. Ukraina ini menjadi salah satu negara pengekspor biji-bijian terbesar di dunia. Industri-industri yang lain ini ya sangat penting bagi perekonomian Ukraina. Misalnya industri-industri lain itu misalnya kayak batu bara, tenaga listrik, logam, besi, non-ferrous, mesin,
peralatan transportasi, bahan-bahan kimia, dan pengolahan makanan. Tapi di Ukraina tidak ada keripik ceker. Nah, nggak ada keripik ceker. Belinya di mana ada? Keripik cekernya beli di mana? Keripik ceker ini kita beli gratisan karena oleh-oleh tamu. Musim caleg-caleg gini ini kan sering banyak orang kesini bawa oleh-oleh, terutama kayak gini-gini kesukaan saya sama rokok. Saya lanjutkan. Profil atau konstruksi politik di Ukraina itu satu, nama negaranya memang Ukraina. Ukraina itu kalau nama lokalnya ya kalau di sana Ukraina. Ukraina. Bentuk pemerintahnya Republik semi presidensial atau Republik ragu-ragu. Kepala negara tetap presiden. Zelensky ini berkuasa sejak tahun 2019. Dua tahun kemudian diajar sama Rusia. Sampai hari ini. Kepala pemerintahnya tidak begitu terkenal. Itu dipimpin oleh Perdana Menteri. Primhal namanya. Nggak begitu terkenal. Kayaknya baru tahun-tahun ini, tahun-tahun 21 lah. Tahun 20 Perdana Menterinya ini. Ibu kotanya terkenal, Kiev. Ibu kota Ukraina, Kiev. Luas wilayahnya lebih luas sedikit dibanding Uzbekistan. Ya kalau Uzbek tadi kan 400-an berapa tadi? Ya. Jumlah penduduk tadi sudah saya sampaikan kira-kira 40-an, lebih 2 kali lipat dari Uzbek, hampir 50-an juta jiwa lah. Nah ini di Ukraina ini memang agak pusing ini Zelensky ini, karena di Ukraina itu dari penduduk yang suku bangsa Rusia saja sudah kira-kira 20% sendiri. Belarusia 0, sekian persen, Tatar Crimea 0, sekian persen, Bulgaria juga 0, sekian persen, Hungaria 0, sekian persen, Romania, Polandia, Yahudi, etnis-etnis lain itu kira-kira sekitar 1-2%. Itu estimasi kira-kira tahun 2000-an. Agamanya tadi sudah saya sampaikan, Ukraina ini mayoritas Katolik Ortodok. Bahasa resminya Ukraina.
Mata uangnya Hervinia. Kemerdekaan tanggal 24 tahun 91 ini merdeka dari Uni Soviet, bebas dari Uni Soviet itu. Makanya tanggal 24 Agustus itu dijadikan sebagai hari nasional. Saya lagu kebangsaannya saya kurang hafal, nggak begitu hafal ya. Pendapatan per kapita juga cukup luar biasa. Jadi 12.400 dolar per tahun lah. Tahun itu tahun 2020 kalau nggak salah. Pertumbuhan ekonomi biasa-biasa saja, paling sekitar 3, sekian persen lah. Lokasinya berada di, tadi sudah saya sebut, benua Eropa Timur. Nah, sedang pertumbuhan, ada pembagian wilayah administratifnya di Ukraina itu. Secara administratif, Ukraina ini terbagi atas 1 republik otonomi, kemudian 24 provinsi, dan 2 kota praja. Jadi republik otonomi di Ukraina ini ada 1 republik otonomi di Ukraina. 1 republik otonomi ini namanya Crimea. Ibu kotanya Simferopol. Bisa saya sebutkan, maaf kalau agak tertatih-tatih, itu ada 24 provinsi di Ukraina. Banyak ini. Ini juga rawan separatisme dan desintegrasi. Apalagi jika Zelensky ini tidak bisa segera memberikan penyelesaian terhadap konfliknya dengan Rusia. Cherkasy Oblast, ini ibu kotanya Cherkasy. Terus nomor 2 itu ada 24 ya ini ya. Nomor 2 itu ada Chernivtsi Oblast, ada Chernihiv Oblast, kemudian Oblast sendiri, Donetsk Oblast, terus kemudian ada Kharkiv Oblast, Kherson Oblast, ada Khmelnytskyi, ada Oblast sendiri, Kiev Oblast, Luhansk, Mykolaiv, Kirovohrad Oblast, Odessa Oblast, Poltava Oblast, Rivne Oblast, Sani Oblast, Ternopil Oblast, Ternopil Oblast, Polin Oblast, Sakarpacia Oblast, Sakarpacia Oblast, Zaporizhzhia Oblast, Zhytomyr Oblast. Ya kira-kira itulah. Maaf kalau saya mengucapkannya agak keliru.
Karena memang di Rusia ini bahasanya hampir kayak bahasa Perancis, jadi agak sulit-sulit, Perancis campur Belanda ya, campur Jerman ini. Ramudeng aku. Ada 2 kota praja di Ukraina. Yang nomor 1 itu Kiev. Itu yang menjadi ibu kota Ukraina. Kemudian yang kedua Sevastopol. Ini ibu kotanya Sevastopol juga. Jadi ketegangan-ketegangan antara Rusia dan Ukraina ini sekali lagi memang ternyata sudah berlangsung sejak lama. 2016 saja sudah konflik dan kemudian dilanjutkan. Maka yang namanya Vladimir Putin ini kemudian betul-betul menganggap Zelensky ini benar-benar bengal. Ini anak nggak bisa dikasih tahu, gitulah mungkin pikirannya. Jadi saya kira konflik antara Ukraina dan Rusia ini masih akan berlangsung agak lama. Dan ini sengaja dipelihara barangkali oleh Putin. Adu kekuatan pertahanan ekonominya. Jadi perang pertahanan ekonomi antara Putin sama beberapa negara-negara Amerika dan NATO tadi. Oke, jadi itu kita tadi bahas masalah Ukraina. Jadi permusuhan antara Ukraina sama Rusia ini memang sudah berlangsung lama. Hanya berhenti mulai lagi. Memang dendam lama. Karena memang betul-betul dianggap bebal oleh Putin Ukraina ini, terutama Zelensky ini. Makanya harapan saya ada setitik terang dari sahabat Brotoseno Inisiatif di dalam memandang asal-usul atau sejarah bagaimana Ukraina dan Rusia ini konflik. Nanti pada episode-episode berikutnya saya akan coba membedah lebih dalam lagi tentang Rusia, yang sebenarnya kalau Rusia ini sudah sedikit banyak diketahui banyak orang, dipahami banyak orang. Jadi dari bagaimana terjadinya negara Rusia, pernah dalam episode pertama saya sampaikan dari Nicholas, kemudian Lenin, Stalin, kemudian Brezhnev, kemudian Gorbachev, Yeltsin, dan Putin. Baiklah, terima kasih. Tetap sehat, penuh semangat, dan berbahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.